Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kesempatan untuk bertatap muka walaupun beda tempat. Tak lupa juga salawat salam kita kirimkan ke hadirat junjungan besar kita yang kita nanti-nantikan syafaatul uzmanya, Habibullah Al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku semua yang baru lihat ibu, oke, perkenalan dulu biar nanti ketika tiap ada kesempatan, oh iya ini bu ini. Ketika ada kesempatan untuk ketemu, walaupun ketemunya media seperti ini, nah, bu ini, nah, nama ibu, nama lengkapnya nanti ada, lah, baca aja. Ingatnya nama panggilan aja, panggilan ibu, Bu Iin. Dikit, simple, harus ingat. Untuk kedepannya nanti ibu akan mengampu mapel akhlak. Kita akan menggunakan kitab Akhlaqul Libanin. Karena untuk kelas 7 masih baru, nanti kita akan menggunakannya yang jilid 1 ya. Kitab ini disusun oleh Syekh Umar bin Ahmad Barja. Nah, di sini ada nanti membahas tentang berbagai macam akhlak. Akhlak itu sangat penting. Nah, biar nanti kalian tambah semangat belajarnya, ibu kasih tahu satu dalil ini ya. Diingat-ingat biar semangat nanti tiap mau belajar akhlak. Dalilnya, akmalul mukminin imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Sudah beriman? Kalau sudah beriman berarti termasuk orang mukmin. Nah, di antara kalian orang-orang mukmin, ternyata yang paling baik itu adalah yang paling baik akhlaknya. Sempurna imannya, yang baik akhlaknya. Sudah berakhlak? Pasti, yang namanya akhlak sudah berakhlak. Cuman baik atau buruk, benar atau salah. Ya, nanti kita akan belajar, walaupun masih dasar-dasar, kita pelajari dari bawah. Semangat belajar. Nanti kedepannya, walaupun media seperti ini, kalian tetap harus ada yang bisa diambil, ada yang bisa dimanfaatkan, walaupun tidak tatap muka. Nah, nanti kedepannya ketika kajian face to face, tidak face to face juga ya, dari layar kaca ini, nanti kalian siapkan kertas pulpen. Syukur-syukur ada yang punya kopian untuk Arabnya. Nanti kalian memaknai. Dari sini membacakan, kalian memaknai. Kalaupun tidak ada, tidak apa-apa. Nanti kalian meringkas saja inti maksud dari yang tersampaikan itu apa. Tidak apa-apa. Nah, untuk nanti kajian kitab, di antara kajian nanti ibu sisipkan 1-2 pertanyaan yang bisa kalian jawab. Nanti bisa langsung di kolom komentar. Masukkan jawaban kalian di kolom komentar. Nah, yang menjawab, yang memasukkan nanti di komentarnya akan didata sebagai nilai keaktifan kalian. Siapa yang aktif di situ berarti yang mengisi. Nah, nanti setelah jadi hasil rangkuman kalian bisa langsung kirim ke wali kelas masing-masing. Bu, Pak, ini hasil rangkumanku, ini hasil belajar kajianku sama Bu ini. Materi pelajarannya ini. Nah, kajian akhlak, mapel akhlak ini sangat penting. Islam itu sangat mementingkan akhlak. Bahkan salah satu alasan Nabi diutus ke dunia ini pun karena untuk menyempurnakan akhlak manusia. Nabi itu mendapat gelar Al-Amin itu karena saking bagusnya akhlaknya. Karena saking gelar bagusnya akhlaknya, Nabi mendapat julukan Al-Amin. Makanya sebagai teladan, nah, makanya kita harus contoh perilaku Nabi itu seperti apa. Oke, kita coba dulu bab yang pertama. Sudah siapkan ya kertas pulpennya untuk menyiapkan rangkuman. Didengarkan baik-baik, semoga dari apa yang ibu sampaikan nanti ada manfaat yang bisa kalian ambil. Oke, bab pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Bimadza yatakhallaqul walad? Dengan apa seorang anak itu beradab? Nah, bab pertama dari kitab ini. Yuhibbu 'alal walad, wajib bagi seorang anak ayatakhallaqu bi akhlaqil hasanah. Wajib bagi seorang anak itu berakhlak dengan akhlak yang baik. Min
dari dia kecil liya'isa sampai agar hidupnya mahbuban, dicintai, disenangi fi kibari, ketika nanti dewasa. Yardo anhu rabbuhu, Tuhannya ridho padanya. Wa yuhibbuhu ahluhu, dan keluarganya juga menyayanginya, menyukainya. Wa jami'un nas, dan seluruh manusia. Berakhlak, beradab, biar semuanya itu pada suka. Kamu hidup itu tidak sendiri. Bahkan ketika hidup sendiri pun pasti bergantung sama Tuhannya. Makanya ketika kamu hidup beradab, walaupun tidak langsung bertatap muka dengan Tuhanmu, Allah, kalau kita di sini ya, Allah akan menyukai orang-orang yang berakhlak baik, yang beradab benar. Bukan cuma Allah, Tuhanmu, kamu hidup di lingkungan dengan banyak orang, keluargamu, saudaramu, teman-temanmu, orang yang tinggal di sekitarmu pun akan menyukai. Tidak mungkin kalau ada orang yang suka sama yang nggak benar. Kita kalau berakhlak yang buruk pasti nyebelin orang. Kalau orangnya sebel nggak mungkin suka. Ada nggak yang suka sama akhlak buruk? Ada. Kalau orangnya nggak benar pasti suka dengan akhlak yang nggak benar. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan ketika kita hidup dengan seseorang yang berakhlak buruk, bahkan menginginkan kita pun berakhlak seperti itu? Nah, kalau tadi berakhlak yang baik akan dicintai oleh saudara, tetangga, orang yang hidup di sekitar kita, keluarga, bahkan Tuhan kita, pertanyaannya bagaimana kalau ada orang yang malah suka dengan akhlak kita yang jelek? Kita harus bagaimana? Yang bisa jawab? Coba jawab jawaban kalian, menurut kalian gimana ya? Tulis di kolom komentar untuk jawaban kalian, nanti Ibu data sebagai nilai keaktifan. Oke, lanjut ya. Wajib alaihi aidan, dan wajib baginya juga ayat ta'ida anil akhlaqil qabihah. Wajib baginya juga menjauhi akhlak yang buruk, menjauhi akhlak yang jelek. Kaila yakuna makruha, supaya tidak dibenci. Nah, kalau orang yang benar pasti tidak suka sama orang yang punya akhlak tidak benar. Orang yang benar pasti tidak suka sama orang yang punya akhlak tidak benar. Karena akhlak yang tidak benar itu nyebelin. Contoh, ketika kamu, hei tak kasih, dilempar. Ketika kamu dilempar, sopan nggak sih? Nah, ketika kamu dikasih sesuatu, dilempar, kayak ngasih ke kucing, kira-kira berakhlak enggak? Berakhlak, tapi akhlaknya akhlak yang buruk. Ketika kamu diperlakukan seperti itu, senang enggak? Ketika kamu disamakan dengan binatang, hewan, ngasih dilempar, udah ngasih dilempar, kasih tulang lagi, nah udah kayak gobok ya kan? Nah, enggak mungkin kalau disukai. Tapi ada nggak yang suka seperti itu? Ngasih dilempar, ada. Contoh di kelas, hei pinjem tip nih, nah ditangkap. Ada nggak? Ada. Tapi orang yang tidak benar pasti menyukai akhlak yang tidak benar. Makanya pintar-pintar nyari teman biar kita juga pintar-pintar dalam berakhlak. Ketika kita punya teman yang baik, ketika kita akhlak kita salah atau melenceng, pasti ada yang mengingatkan. Oke, seperti itu. Nah, mungkin sekian dulu yang bisa sampaikan, itu karena sudah satu bab ya, dikit ya di sini babnya pendek-pendek untuk karena masih jilid 1. Nanti untuk jilid 2-3 untuk kalian yang sudah kelasnya naik ke atas. Segitu dulu, siapkan tadi hasil yang tadi kalian ringkas, siap-siap dikirimkan ke wali kelas. Itu dulu yang bisa Ibu sampaikan. Semoga dari sedikit yang Ibu sampaikan banyak yang bisa manfaat yang bisa kalian ambil. Jangan lupa, wassalamualaikum.